Kenalin, orang paling beruntung di dunia. Dia berhasil selamat dari kecelakaan kereta, kecelakaan pesawat, bis yang nyemplung ke sungai, mobil yang kebakaran lagi, dan tabrakan truk. Setelah semua itu, dia menang lotre dan beli rumah baru. Tapi terus dijual lagi dan Om Selak lebih milih hidup sederhana sama istri kelimanya. Pertanyaannya, kenapa dia bisa seberuntung itu dan apakah keberuntungannya bisa diciptakan? Oke, sampai sini kita coba pikirin lagi. Kejadian yang dialamin Om Selak emang bisa dianggap keberuntungan, tapi kita bisa aja nganggep dia sial gara-gara dia kena musibah terus. Ya, kebanyakan dari kita mungkin gak sesering itu kena kecelakaan. Jadi keberuntungan itu sebenarnya benar-benar bergantung sama sudut pandang orang yang ngeliat dan ngalamin. Contohnya gini, biar nggak ribet. Bagi orang yang pengen terkenal, dia tuh beruntung kalau kontennya viral. Tapi buat orang lain ya jadi viral mungkin biasa aja atau bahkan sial. Ya, jadi sesuatu itu beruntung selama itu sesuai sama keinginan kita. Dan dalam matematika semua ini tuh berkaitan sama satu hal yang bernama peluang. Tapi gimana maksudnya? Jadi gini, peluang adalah ukuran seberapa mungkin suatu kejadian itu terjadi. Misalnya pas lagi makan makanan bulat lezat satu ini, kita bisa aja tersedak, bisa juga enggak. Makanya peluang kita tersedak adalah 50%. Nah, dalam matematika kita bisa anggap kita beruntung kalau kita ngalamin kejadian berpeluang rendah sesuai keinginan kita. Misalnya kayak Om Selak yang selamat dari berbagai kecelakaan tadi. Padahal secara matematis kalau dihitung, peluang ngalamin banyak kecelakaan dan selamat dari semuanya itu sangatlah kecil. Tapi terus menariknya ada satu konsep yang jelasin kalau semakin banyak kita nyoba, maka semakin kita mungkin beruntung. Namanya hukum bilangan besar. Biar gampang, bayangin kita itu mau gacha karakter favorit kita di game. Kalau cuma ngegacha 1-2 kali bisa dapat, bisa juga enggak. Tapi kalau ngegacha terus sampai 100 kali, kemungkinan dapatnya itu jadi jauh lebih besar. Tapi sebenarnya banyak hal yang kita anggap sebagai keberuntungan itu sebenarnya cuma kebetulan aja. Kayak misalnya pas lagi mikirin si doi terus tiba-tiba dia ngechat kita, itu sebenarnya cuma peristiwa acak yang mungkin kita kasih makna karena otak manusia itu suka bikin pola-pola. Tapi gilanya, banyak kebetulan-kebetulan ini emang sangat-sangat menguntungkan gak cuma kita tapi bahkan seluruh umat manusia. Misal kayak ilmuwan satu ini yang secara nggak sengaja nemuin antibiotik gara-gara lupa bersihin peralatan labnya. Kalau dia orang biasa, mungkin ini cuma peristiwa random doang. Tapi Om Fleming bisa cermat ngeliat celah dan punya ilmunya. Makanya dia bisa manfaatin kebetulan ini dan akhirnya nyelamatin jutaan nyawa. Bener-bener luar biasa. Tapi terus apakah kita bisa nyiptain keberuntungan kita sendiri? Gilanya mungkin aja bisa. Ada profesor psikologi yang bilang kalau orang yang percaya kalau dia beruntung beneran cenderung bernasib lebih baik daripada orang yang rasa dirinya nggak beruntung. Soalnya kepercayaan kita di otak beneran ngaruh ke kegiatan kita sehari-hari dan akhirnya keberuntungan itu beneran terwujud. Ya, keberuntungan emang udah jadi sesuatu yang diteliti umat manusia dari zaman dulu. Kalau katanya om-om filsuf Romawi satu ini, keberuntungan bisa terjadi kalau kita siap ketika ada peluang. Dan seperti biasa, terima kasih.